ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Beriman kepada para nabi dan para malaikat. Yang insyaallah pada pertemuan berikutnya beriman tentang jannah dan juga nar insyaallah. Ya. Al-anbiya wal malaikah. Pertama kita akan bahas insyaallah tentang para nabi. Ya. Dimulai dari pembahasan tentang para nabi. Kita mulai dari definisi nabi. Ya, nabi dalam bahasa Arab ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Asal kata nabi itu dari apa? Ada yang mengatakan asal katanya dari naba. Ada yang mengatakan asal katanya dari nabuah. Naba itu artinya khobar. Ya, naba khobar. Kalau nabuah artinya martafa'a minal ard. Apa yang meninggi di atas bumi. Itu nabuah. Ya. Jadi para ahli bahasa Arab mereka berselisih pendapat mengenai asal kata nabi itu apa? Apakah dari kata naba artinya khabar atau dari kata nabuah artinya yang meninggi di atas bumi. Yang masyhurnya nabi berasal dari kata naba artinya khabar. Ya, karena para nabi ini diberikan khabar yaitu wahyu dan mengabarkan kepada orang-orang. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan oh nabi berasal dari kata nabuah. Ya artinya martafa'a 'alal ard. Yang menonjol di atas bumi. Karena tidak ada para nabi kecuali pasti dia menonjol di masyarakatnya. Dia dikenal baik, awalnya dikenal baik, dan kadang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Ala kulli hal, masyhurnya nabi sebagai seorang pemberi kabar dan yang dikabarkan dengan wahyu. Oke? Jadi ada nabi, udah kita tahu maknanya secara bahasa. Kemudian ada rasul. Ya. Tadi kita nabi sudah tahu, nabi berarti mukhbir, pemberi kabar. Kalau misalnya rasul, kalau dari bahasa ya, asalnya rasul dari kata irsal. Irsal maknanya secara bahasa taujih, yaitu mengarahkan atau mengutus. Dan rasul itu artinya utusan secara bahasa, ya. Secara bahasa artinya utusan. Kalau misalnya pihak DKM Masjid Hijau mengutus beberapa amilnya untuk menarik zakat, maka amil ini bisa sebagai atau dari bahasa dia rasul, ya. Pihak Masjid Hijau misalnya mengutus utusannya, ya, rasulnya, ya, ke kantor kecamatan misal. Nah ini rasul secara bahasa ya. Oh secara syar'i enggak lah ya. Oh dia seorang rasul, masya Allah dia menyampaikan wahyu kepada kecamatan, enggak. Kan itu maksudnya. Ya artinya utusan. Itu secara bahasa. Nah sekarang kan pertanyaannya, kita sering dengar nama nabi rasul, nabi rasul. Apakah ada beda antara nabi dan rasul? Kalau ada pendapat yang mengatakan, dan memang ada yang mengatakan begini, la farqa, tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ini pendapat yang tidak tepat, tidak sahih. Tidak sahih. Ya. Yang masyhur di kalangan ulama bahwasanya nabi itu lebih umum daripada rasul. Karena semua rasul pasti nabi. Tapi tidak semua nabi
dilantik sebagai rasul. Ya kan? Semua rasul pasti juga merangkap dia adalah nabi. Mereka semua nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Baik, ini berarti menunjukkan nabi lebih umum daripada rasul. Ketika rasul lebih khusus berarti lebih spesifik dan manzilahnya tentu lebih utama. Tapi pada akhirnya semuanya tetap nabi, semuanya menjabat sebagai nabi pemberi kabar. Tapi sebagian dari nabi itu memiliki keutamaan sebagai rasul. Ya, jadi nabi lebih umum daripada rasul. Yang masyhurnya juga di kalangan ulama, yang pernah Anda sampaikan juga di kajian usul salah satu usul. Rasul itu adalah, ini yang masyhur ya, man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Orang manusia, rasul itu dari manusia ya. Rasul di sini di kalangan manusia. Kalau di kalangan malaikat ya Jibril alaihissalam itu rasul. Ya. Kalau di kalangan jin enggak ada rasul. Ya, dan di kalangan manusia dan hanya laki-laki, nabi dan rasul. Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Ya. Diwahyukan kepadanya suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umat binaannya. Baik diterima atau tidak, yang penting sampaikan kepada orang. Ini masyhur di kalangan ulama. Adapun nabi man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bi tablighi. Adapun nabi ya diberikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat atau perkara tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat binaannya. Jadi perbedaannya bagi banyak dari ulama, perbedaan rasul dan nabi, rasul diperintahkan untuk menyebarkan pemahaman, adapun nabi tidak diperintahkan untuk itu melainkan untuk dirinya sendiri. Tetapi ya, yang tadi definisi atau perbedaan disebutkan ini tidak tepat. Walaupun perbedaan ini dituturkan oleh banyak sekali ulama, tapi tidak tepat. Kenapa? Pertama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi nas, yaitu mengatakan bahwasanya Allah mengutus para nabi sebagaimana Allah mengutus para rasul. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat ke-52. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Dan tidaklah kami utus kamu tidaklah kami utus orang-orang sebelum kamu dari para rasul dan juga dari para nabi. Ya. Di sini tidak ada perbedaan ya, antara rasul dan nabi dari segi penyampaian ilmu. Nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan hak. Rasul pun begitu. Itu yang pertama. Di dalam ayat tidak ada pembedaan. Di dalam ayat yang kedua, bahwasanya orang yang berilmu jika dia meninggalkan tabligh, penyampaian ilmu, maka ini sama dengan kitmanul ilm, yaitu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan wahyu yang mana umat berhajat untuk merauhnya. Ya kan? Mana mungkin Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk dipendam sendiri, ya? Melainkan pastilah untuk maslahat manusia disebarkan, difahami, diamalkan dan diyakini dan diamalkan. Begitu kan? Nah, kemudian itu yang kedua ya. Alasan ketiga, bahwasanya definisi tadi, perbedaan tadi kurang tepat. Nabi SAW pernah berkata, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Uridat 'alayyal umam," ditampilkan kepadaku umat-umat. Fa ju'ila yamurru an-nabiyyu ma'ahu ar-rajul. Kemudian ada seorang nabi, ada bersamanya pengikut satu orang. Wan nabi ma'ahu rajulan. Ada juga nabi bersamanya dua orang pengikut saja. Wan nabiyyu ma'ahu rahtun atau ar-raht. Ada seorang nabi
bersamanya berapa kelompok manusia? Sekian. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Baik, kalau antum lihat di hadis ini apa korelasinya dengan tanggapan terhadap kurang tepatnya hal tadi, perbedaan tadi? Nggak mungkin. Nabi di sini ada punya pengikut 2 orang, kecuali pasti telah menyampaikan. Maka Nabi walaupun bukan Rasul tetap terbebani untuk menyampaikan wahyu dari Allah, tidak untuk disembunyikan wahyu itu. Oke? Nah, maka kemudian apa bedanya kalau gitu? Ya. Berarti bedanya bukan di urusan tabligh, bukan. Bedanya adalah Rasul yang sahih insyaallah. Rasul man uhiya ilaihi bi syar'in jadid. Rasul adalah siapa yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru. Ya. Adapun urusan akidah tauhid sama. Semua rasul sama, semua nabi sama urusan akidah. Ya. Enggak ada pembaharuan akidah, enggak ada. Dalam Islam semua sama. Kemudian adapun nabi itu yang diutus litaqriri syar'i man qablah. Untuk mentakrir, untuk menetapkan, untuk meneruskan syariat Rasul atau syariat Nabi sebelumnya. Paham? Gitu kan? Untuk karena nggak ada Rasul yang everlasting, kecuali kalaupun Nabi Isa itu pun nanti menjelang hari kiamat juga wafat. Semua Rasul mati, wafat. Dan Nabi Isa alaihissalam pun begitu. Dan sekarang pun tidak hadir di tengah manusia. Taib, Rasul wafat. Lalu diestafetkan, perjuangan dakwah diteruskan dengan syariat Rasul tersebut para nabi setelahnya. Gitu kan? Itu yang lebih sahih dan tidak bisa dibantah. Oke? Wallahu a'lam. Kemudian ini masih tentang para nabi dan rasul. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan atau mengabarkan kepada kita jumlah para nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamil mursalun?" Wahai Rasulullah, berapa banyak para rasul? Ya. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "300 wa bid'ati 'ashrin jamman ghafira." Ada sekitar 300 sekian belas individu. Dalam redaksi ada redaksi yang mengatakan 15, yaitu 315, sekitar itu jumlah rasul. Ya. Tapi ada juga riwayat dari Abu Umamah. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari, aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam wafa'u iddatil anbiya?" Berapa sih para nabi jumlahnya? Maka berkata Rasulullah SAW, 100,000 wa 24,000. Ya. Yaitu 100.024. 100,000 berapa? 100.000 tambah 24.000 berarti 124.000. 100,000 100.000. Dan 14 ada 24,000. 24.000 berarti 124.000 nabi. Sekarang yang antum tahu nabi di buku pelajaran kisah 25 nabi dan rasul. Enggak, itu sahih. Karena jumlah rasul atau nabi yang ada di Al-Quran 25, betul. Betul. Ya, jadi antum jangan ketawain tuh buku. Ya, walaupun nggak tahu juga tuh buku isinya apa. Siapa tahu kisah Israiliyat atau karangan orang-orang Jawa misalnya. Ya. Tapi benar 25 rasul atau nabi di Al-Quran, dan dengan ada perselisihan nanti di beberapa nama, insyaallah. Gitu kan? Makanya ilmu yang kita ketahui tentang para rasul itu sedikit. Maksudnya tentang sejarah para rasul itu sedikit. Hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Ya. Kita hanya tahu 25 nabi dan rasul. Kalau nabi tadi jumlahnya sekitar 100
124.000 orang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi ada dua hadis. Walaupun Syekh Su'aif Al-Arnaut dalam kitab Musnad Imam Ahmad dalam tahqiqan beliau yang pernah Anda lihat, itu salah satu hadisnya beliau katakan dhaif jiddan. Tapi ala kulli hal ini sebagian ulama memakai hadis ini. Yang penting ala kulli hal mungkin misal hadis itu dhaif jiddan, tetap namanya nabi atau rasul lebih banyak daripada yang kita telah dikabarkan tentangnya. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu, rasul-rasul sebelumnya. Dan ada juga para rasul yang tidak kami kisahkan. Ya. Dan ilmu Allah begitu luas, adapun kita terbatas, ya gitu. Jadi lagi pula kalaupun misal semua rasul dikisahkan, kita nggak bakal mampu untuk menjangkau semua kisah tersebut, ya, capek, ya. Maka sebagian rasul Allah rahasiakan namanya, bahkan hampir kebanyakan nabi ya, dari 124.000, ya hampir semua nabi nggak ketahuan siapa namanya. Tapi itu periode dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, kemudian bilang di sini ada orang yang celangkap mengaku sebagai nabi, saya involve ke dalam 124.000. Enggak, ya. Enggak ada lagi khatamun nabiyyin, nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an 25 nabi atau rasul. Ya. Di antara mereka, ya, ada yang Arab dan ada yang menjadi bapak bagi orang Arab, dan di antaranya Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya, ya. Kemudian ada juga yang diperselisihkan, ya, soal atau sebelumnya dalam as-sunnah, tadi Al-Quran ada 25, ya. Dalam as-sunnah ternyata ada beberapa nama nabi yang disebutkan, ya, di antaranya, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Di antaranya Nabi Syith, Shin, Ya, Tha, Syith, ya. Dan mungkin ini di Bible mungkin ada, ya. Kalau tidak salah namanya mungkin, Allah alam, Seth, ya, Seth, S-E-T-H, kan Bible bahasa Inggris ini, kan? Seth, S-E-T-H, nah itu, gitu. Ya mungkin, coba antum cek lagi. Syith. Tadi Ibnu Katsir mengatakan Syith ini seorang nabi dengan adanya nas hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diturunkan kepada Nabi Syith ini sekitar 50 sahifah, 50 lembaran isinya wahyu Allah. Wallahu a'lam. Ya, itu di hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Tapi yang kedua, ada nabi namanya Yusha bin Nun. Yusha. Anda nggak tahu apakah ini Joshua jadinya atau gimana? Ya, Anda dulu taunya Joshua itu nama penyanyi, ya. Kalau sekarang nggak tahu dah. Nah, sekarang ada Yusha. Jadi memang di Bible itu, memang di Bible Taurat, ya, Taurat itu memang ada nama-nama nabi. Tapi lafal-lafalnya mungkin beda dengan kita. Ya, kita taunya Lut, kalau di sana pakai Lot. Ya kan? Sama Mikail, Jibril di kita gitu. Tapi mungkin di Bible, dan itu memang versi Hebrewnya, ya, Michael, Gabriel. Dan memang itu untuk Mikail, Jibril dan lainnya itu memang ada beberapa versi sebutan sesuai dengan logat, ya. Maka kalau antum buka tafsir Al-Qurtubi, antum temukan misalnya Jibril ada sekitar mungkin 11 yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, ada 11 penyebutan yang berbeda kalau tidak salah, atau mungkin kurang dari 10 mungkin. Allah alam, lupa, udah lama ya. Ini ada Jibril, ada Jibrail, dan itu ada dalam Al-Qur'an Jibrail. Kemudian
Jibrin, ya, Jibrin, dan seterusnya. Ana tidak hafal, ya. Ala kulli hal. Jadi Nabi Yusha ini di antara dalil ada dua dalil sebenarnya, cuma ala kulli hal ana ringkas. Ada dalil tentang Yusha, ya. Ya, kata Nabi SAW, inna syamsa lam tuhbas illa liyusha layali yasar ila baitil maqdis. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah dihentikan kecuali untuk Yusha ini, di perjalanan malam-malam menuju ke Baitul Maqdis. Matahari dihentikan, ya. Kalau di sini syams lam tuhbas, kalau dari kami matahari tidaklah tuhbas, ditahan, kecuali di zaman untuk Nabi Yusha. Ini menunjukkan matahari sepertinya memiliki movement, pergerakan. Kalau dari dalil ini, ya matahari dihentikan gitu. Wallahu a'lam. Jadi Nabi Yusha, ya, itu di hadis. Baik. Sekarang kita ke permasalahan. Ada beberapa orang yang secara pasti kita katakan saleh, ahlus salihun, tetapi diragukan mengenai kenabiannya. Maksudnya ini apakah dia sekadar manusia biasa namun soleh, atau dia seorang nabi gitu, ya. Itu orang-orang soleh, semua nabi pasti soleh, tapi tidak semua orang soleh jadi nabi. Apakah orang-orang ini nabi atau dia sekedar orang soleh? Nah, ada beberapa nama di dalam nas-nas ayat, ya. Di antaranya pertama Dzulqarnain. Ya kan? Antum pernah dengar kan itu di surat Al-Kahf, ya. Kalau di Indonesia baca Al-Kahfi, kalau di Saudi bacanya Al-Kahf, ya. Ya gitu. Al-Kahfi. Mana yang benar, Al-Kahfi atau Al-Kahf? Hah? Al-Kahf. Tapi nggak apa-apa dibaca Al-Kahfi karena udah menjadi uruf kita, nggak masalah. Cuma bagi orang sana mungkin agak aneh Al-Kahfi, ya gitu. Taib. Dzulqarnain dalam surat Al-Kahf ayat 86. Ya. Qulna ya Dzulqarnain. Apakah Dzulqarnain ini nabi atau sekadar orang soleh yang Allah legendakan namanya di Al-Quran, atau seorang ustaz? Hah? Seorang soleh? Insyaallah luar biasa Bapak. Seorang soleh insyaallah pasti soleh, ya pasti soleh lah. Kalau soleh ngapain diabadikan di sini Pak? Tapi benar jawabannya, orang soleh beliau. Itu dulu ya, satu dulu diragukan ini. Yang kedua ada namanya Tubba ada di surat Ad-Dukhan dan ada di surat Qaf, ya. Qaum Tubba, kaumnya Tubba. Apakah Tubba ini seorang nabi yang diutus untuk kepada kaumnya atau orang soleh? Nah, itu diragukan oleh para ulama. Maksudnya mereka ada yang berpendapat itu orang soleh, ada yang berpendapat bukan. Maksudnya ada yang berpendapat itu nabi, ada yang berpendapat bukan. Bagaimana mukif kita untuk dua nama ini? Yang afdal adalah tawakuf. Tawakuf artinya apa? Tidak berkata begini, tidak berkata ini. Yang penting, yang pasti orang soleh, sahih. Ya, mungkin Allah legendakan pasti orang soleh. Tapi untuk memastikan dia nabi atau bukan nabi itu tawakuf. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ma adri atubba'u nabiyan amla, wa ma adri Dzulqarnain nabiyan amla." Aku tidak tahu Tubba itu nabi atau bukan. Aku tidak tahu Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Dengan adanya kalimat nabawi seperti ini, dan Rasulullah di sini kalau misalnya memang beliau mengatakan beliau tidak tahu, maka lebih-lebih kita, maka tawakuf. Mungkin beliau nabi, ya mungkin tidak, ya mungkin saja. Nabi SAW tidak menggantungkan satu atau enggak, tapi saya tidak tahu, maka khalas. Ibarat antum ditanya kapan hari kiamat, Rasulullah kan enggak mengetahuinya, maka lebih-lebih kita.
gitu, ya kan? Kemudian ada yang nama ketiga, ya. Ayo, apa? Masyhur, Khidir, ya. Yang pasti Khidir ini orang soleh, ya, nggak mungkin orang sembarangan, nggak kayak anak-anak gaji zaman now berguru pada orang sembarangan. Nabi Musa datang ke Khidir karena direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya Khidir ini apakah seorang hamba yang soleh semata atau beliau seorang nabi? Sebenarnya lebih kuat bahwa beliau seorang nabi, karena ada beberapa keistimewaan, yang mana keistimewaan tersebut normalnya sebagai mukjizat wahyu dari Allah. Iya kan? Kalau antum baca ceritanya, kok lebih condong ini, dan sebagian ulama dan mungkin masyhurnya Khidir ini sebagai nabi. Kalau misalnya Khidir ini sebagai nabi, maka cetakan buku pelajaran diubah jadi 26. Tapi udah terlanjur 25 dari dulu, mau 26 nggak usah lah ya. 26-nya satunya sebagai bonus tambahan misalnya ya. Jadi bisa jadi 26 yang disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Dan dalam Al-Quran disebutkan Al-Khidir, ya. Baik. Udah itu tentang para nabi ya. Sebenarnya banyak sekali pembahasan tentang para nabi. Kita berlanjut tadi udah para nabi, kemudian para malaikat sekarang. Alam malaikat adalah suatu alam yang bukanlah alam manusiawi dan bukan alam jin. Ya, sekali lagi, alam malaikat bukan alam manusia dan juga bukan alam jin. Toh kalaupun ada malaikat yang menyerupai atau bertasyakul dengan izin Allah menjadi seperti manusia, maka itu dengan izin Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Jadi jangan dibilang, oh nggak mungkin malaikat masuk ke alam dunia kita. Ya mungkin, dan itu ada hadisnya, bahkan lebih dari 5 hadis. Ya. Dan alam malaikat beda dengan alam manusia dan alam jin, yang tidaklah ada di antara malaikat melainkan pasti Allah muliakan apapun tugasnya. Ya. Dan semua malaikat itu suci, bersih, terjaga dari kemaksiatan dan kehinaan. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang bertakwa. Mereka beribadah, menyembah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, dan mereka merealisasikan apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan, dan tidaklah sedikit pun mereka untuk melanggar perintah Allah selamanya. Al-malak, malak itu asal kata dari alakah, yang artinya risalah, utusan juga. Jadi malaikat itu utusan Allah karena mereka masing-masing punya tugas. Tapi delegasi untuk mereka itu tugasnya ya beda-beda, ya kan? Ada yang untuk urusan awan, ada yang untuk urusan tumbuhan, ada yang untuk urusan hujan, ada yang untuk urusan kematian, ada yang untuk urusan pencatatan amal, ada yang urusan kelahiran, dan segala urusan di langit dan bumi yang Allah Ta'ala utuskan mereka untuk mengurus dengan profesional tanpa sedikit pun celak dan cacat atau pelanggaran. Ya, walaupun manusia dan jin, ya antum tahulah kayak gimana mereka, ya. Begitu. Kemudian materi penciptaan malaikat, seandainya tidak diberitakan oleh Allah, kita tidak boleh berbicara tentangnya. Tapi karena disebutkan oleh Allah dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka kita sebutkan. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari gejolak api. Antum tahu gejolak api? Gejolak api itu bukan di inti api. Ingat, gejolak api bukan di inti api membara, itu bukan. Tapi gejolak api di ujung-ujung pembakar, di ujung-ujung api. Berarti lebih lemah daripada ininya, api sebenarnya, ya enggak? Iya. Antum kalau membakar tangan antum di ujung-ujung api, mungkin hanya ya ces-ces gitu kan. Tapi kalau antum taruh di inti apinya, itu baru mantap itu. Ya kan? Nah,
Bedanya nur dengan nar ya antum tahu. Nar itu memiliki panas dan bisa merusak, dan nur beda. Makanya ini lampu ini bukan nur, dia sinar. Dan sinar itu berbeda dengan cahaya. Cahaya itu biasanya pantulan, ya. Dan sinar mengandung panas, adapun cahaya tidak. Sebagaimana di ilmu fisika, ya. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sesuai dengan yang tersifat untuk kalian. Diciptakan dari tanah Nabi Adam, adapun anak-anaknya diciptakan dari air mani, ya. Dan malaikat tidak bisa dilihat di bentuk wujud aslinya. Dari umat ini tidak ada yang bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya kecuali Rasul kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya, bentuk yang Allah Ta'ala ciptakan begitu malaikat Jibril selama 2 kali, sebagaimana di 2 ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan sisanya malaikat Jibril ya menyerupai manusia di beberapa kesempatan. Adapun kita mungkin nggak melihat malaikat dalam wujud aslinya, tidak diberi kesempatan untuk itu. Wallahu a'lam. Kalaupun memang malaikat itu berubah menjadi makhluk, ya, seperti manusia atau non manusia, maka itu bukan wujud asli dari malaikat tersebut. Wallahu a'lam. Ya, dan itu pun perwujudan atau tasyakkul malaikat menjadi seperti makhluk selain malaikat, itu pun sesuai dengan tugas dari Allah. Tidak mungkin malaikat berbuat sekehendaknya. Beda dengan manusia dan jin. Malaikat nggak mungkin misal berubah menjadi pasukan atau tentara yang membantu kaum muslimin, nggak mungkin mereka melakukan itu sesuai dengan kehendak kemauan nafsu mereka, nggak mungkin. Melainkan ya emang Allah yang tugaskan untuk itu. Beda dengan manusia atau jin. Jin bisa berubah wujud mungkin menjadi manusia, atau bukan berubah wujud, mewujudkan diri sebagai manusia, ya, imma dengan cara menyihir pandangan manusia, ya, atau mungkin secara fisik dia terlihat berwujud seperti itu. Ya wallahu a'lam. Ya. Tapi untuk jin ana pun nggak begitu, karena nggak logis. Alam-alam seperti ini susah kalau mau masukkan ke logika, lama-lama kita bingung. Ya, itu jin ya yang misal dekat rumah kita atau yang bentuknya seperti itu, bentuk asli atau bukan, itu bingung kita. Dibilang asli bukan, dibilang bukan, kok kayak asli, ya kan bingung. Ya. Ana punya saudara yang indigo waktu kecil. Dulu waktu masih indigo, sekarang udah enggak, alhamdulillah. Dulu punya temannya ya teman kecilnya yang sering ajak main. Kadang-kadang sama ibunya teman kecilnya itu. Jadi ada keluarga jin ya. Berteman sama saudari anak. Bukan saudari kandung tapi saudara lah, satu keluarga lah. Itu kalau lewat di depan kecamatan, tahu kecamatan, kantor kecamatan Cilangkap, antum yang lewat Safiyah itu tahu tuh, ya kan? Antum tahu banyak pohon kan di situ kan? Banyak pohon, seberang kantor kecamatan itu kan kebun sampai sejauh itu kan. Kalau sering lewat itu banyak pohon. Kalau adik ini ngelewat di situ naik motor, selalu aja itu di atas ada kakak itu, kak jangan di situ. Siapa kakaknya? Wallahu a'lam. Dia tanya, siapa kak? Siapa itu? Nggak tahu, kakak ada di situ di atas pohon gelayutan. Kira-kira kak siapa? Nah, situ. Iya, begitu. Apakah itu bentuk asli? Wallahu a'lam. Tapi kita nggak bisa ngelihat, alhamdulillah. Baik. Kemudian keagungan Jibril alaihissalam dari segi fisik dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu 600 janah. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah hadis Sahih Bukhari ini beliau menyebutkan juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Sunan An-Nasa'i bahwasanya 600
sayapnya malaikat Jibril qad saddal ufuk, telah menutupi semua ufuk. Saking besarnya malaikat Jibril kalau terlihat fisik aslinya, ya, besar sekali, ya. Nggak usah dipikirkan. Terus gimana malaikat Jibril ngedeket Nabi pas di Gua Hira? Nggak usah dipikirin, bingung, ya. Terus gimana Nabi? Terus gimana malaikat Jibril datang ke Nabi SAW pas lagi ngobrol sama para sahabatnya, kemudian nanya tentang Islam, tentang iman, tak ihsan. Kan bentuknya kayak gitu manusia. Emang bisa dari sebesar itu mengerucut menjadi bentuk? Udah nggak usah dipikirin. Itu alam yang beda sama kita. Karena kita merasionalkan dengan alam kita. Ya, ada orang gemuk gendut, tiba-tiba mewujudkan diri jadi kuntet misalnya, nggak bisa. Ya itu karena rasio kita melihat alam kita sendiri. Ya, kalau kita hidup di alam mereka dan nggak mungkin, ya. Antum mungkin ada yang pernah digondol wewe misalnya, mungkin melihat penampakan itu pun nggak masuk akal, nggak masuk akal. Makanya orang-orang yang punya mukasyafah, penampakan atau sering melihat penampakan itu lama-lama bisa gila dan kewarasannya dipertanyakan untuk beberapa kasus. Ya, orang-orang yang mengklaim bisa melihat ini itu kadang-kadang kita lihat, antum waras gak sih? Di belakang ada ini, nggak waras. Lama-lama kok orang ngikutin perasaannya dan penampakan itu lama-lama tidak waras, ya, jadi gila atau kayak orang gila lah. Ya, naudzubillah. Jadi nggak usah dibayang-bayangin macam-macam, kemudian dikhayalkan, kemudian sekiranya aku dapat melihat malaikat itu, gitu kan? Kemudian kelihatan ada makhluk di depan antum. Wah, ini malaikat ini. Dia ngaku, aku adalah pencatat amalmu, aku tahu amalmu. Wah, ternyata kamu malaikat Raqib Atid ya, gitu. Oh iya, aku. Nah, akhirnya ngaku, setan yang ngaku. Ya, sampai ada seorang kiai, ya, kiai masyhur bahkan bilang, aku tiap malam mimpi. Aku tetap kuat di sini dalam memegang panji ini. Aku mimpi tiap malam Rasulullah SAW nepuk-nepuk bahuku dan mengatakan, jaga ormas, jaga ormas. Itu siapa tuh? Rasulullah. Apakah Rasulullah di zaman itu sudah tahu bakal ada ormas berdiri di Indonesia? Apakah tahu? Ya kan? Begitu. Kenapa ormas dia aja yang dijaga? Kenapa enggak Masjid Hijau yang banyak pengajiannya? Ya. Kemudian ada juga yang mengaku, aku nggak bisa kemana-mana, aku selalu dititeni oleh Rasulullah SAW. Selalu Rasulullah ada di belakangku, jadi aku nggak bisa berbuat curang, nggak bisa, karena selalu ada Rasulullah di belakangku. Mulia sekali ini orang. Sahabat aja nggak ada yang diikutin Rasulullah, yang ada Abdullah bin Umar selalu ngikutin Rasulullah kemana-mana. Ini Rasulullah ngikutin dia, masya Allah. Ini siapa ini? Ya, gitu. Tapi luar biasanya sebagian dari kaum muslimin percaya. Udah kita bilang ini batil, ini khurafat ini. Wah, jangan merasa paling benar. Ya, ini ada kemuliaan, ini karomah namanya. Masya Allah. Karomah kayak gini, masya Allah. Karomah kebal, karomah diikuti Rasulullah, dan kekeramatan lainnya yang sebenarnya kalau ana mau ngarang, insya Allah ana lebih dahsyat karangannya daripada dia. Tapi percaya orang-orang. Ini yang bahlul ini siapa? Ceritanya bahlul, yang percaya lebih bahlul lagi. Jadi ini kalau ada ashabul ukhdud, ada ashabul bahlul. Sayang banget ini. Sudah gitu kemudian ada dai yang mengatakan, oh umat ini sudah cerdas dalam memilih mana guru, mana yang batil, mana yang hak. Ini ikut-ikutan bahlul juga ini. Udah banyak umat itu dibahlul-bahlulin dengan tokoh-tokoh yang sebagaimana antum barusan bilang, ya. Nah, kemudian dibilang umat ini udah cerdas dalam memilah mana hak, mana yang batil, mana guru yang mengajar kebaikan, mana guru yang mengajarkan kesesatan. Kata siapa udah cerdas? Buktinya orang bahlul followernya banyak. Lebih bahlul lagi sekarang aplikasi TikTok misalnya. Anda terpaksa tahu
Padahal nggak mau tahu karena di beranda medsos kelihatan. Ya, kok bisa ada kayak gini? Kok bisa itu? Mau geleng kepala berat juga, saking ini terlalu bahlul, ini udah digelengin itu, aduh, udahlah. Kok ada makhluk-makhluk seperti ini? Gitu. Astagfirullah, kok bisa kayak gitu? Ya, Allahu Akbar. Sampai kalimat-kalimat kufur, walaupun itu juga belum tentu valid ya beritanya. Cuma ini ini menunjukkan umat belum cerdas, sama sekali belum cerdas. Bahkan bisa jadi makin jahiliyah dibandingkan mungkin umat-umat polos terdahulu. Ya, karena sekarang perkembangan, ya, globalisasi, media sosial, internet, ya, sekarang internet age, ya memang orang-orang kelihatan cerdas, tapi untuk masalah dunia, untuk beli tiket kereta paham, untuk beli pulsa paham, harga handphone paham, ya, isi buat paspor paham, tapi untuk urusan agama malah nggak paham, akhirnya ikut pada syubhat. Jadi kalau bilang umat ini udah cerdas, iya cerdas dengan smartphone, cerdas untuk dunia, tapi untuk agama masih tertatih-tatih dan banyak yang tertipu. Kalau sudah cerdas, kuburan-kuburan keramat sepi. Kalau udah cerdas, tapi kalau masih bodoh, ya kuburan keramat masih ramai. Iya. Kalau lebih cerdas, jemaah membludak di mana-mana, sebagaimana di Mekah dan Madinah. Tapi kalau misalnya jemaah subuh masih mbah-mbah yang batuk terus, yang muda-muda molor gara-gara nonton Piala Dunia, jagoannya nggak lolos semifinal, kemudian ngambek dia, nggak mau sholat. Ini nggak ada cerdasnya sama sekali, ya kan? Berarti belum. Tapi itu bukan, kita bilang umat belum cerdas bukan berarti kita pesimis. Justru di situ tugas ana dan juga tugas antum. Justru di situ tantangan untuk mengais pahala. Justru di situ kita bilang umat ini belum cerdas, ya untuk didakwahi. Sebagaimana Nabi SAW dahulu kaum musyrikin nggak cerdas. Lebih cerdas orang Yahudi dan Nasara, karena mereka punya kitab, bisa baca, bisa nulis. Orang musyrikin Arab bisa apa? Bisanya cuman bikin roti kemudian jadikan berhala. Ini kan nggak cerdas. Dibilang bahlul, keterlaluan bahlulnya, ya kan? Tapi Nabi SAW dakwahi mereka. Jadi jangan kita terlalu optimis umat ini sudah cerdas bisa beda ini. Belum, banyak yang belum, masih perlu dididik. Bahkan kalau kita ajarkan kebenaran, banyak dari mereka melawan. Ya begitu. Ya. Baik. Kok nggak azan-azan ini? Hah? Ya, Anda tadi ngatrol-ngatrol itu supaya cepat azan ya, tapi ternyata belum azan-azan. Tapi kemudian ada juga keagungan malaikat yang membawa, ya, arsy, dan Allah Ta'ala tidak butuh dengan arsy dan tidak butuh dengan para malaikat itu, tapi Allah menugaskan mereka karena Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka atau bersangka tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Para malaikat tentu mereka memiliki sayap-sayap. Pada umumnya Allah alam, ada di antara mereka yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 4, ada dan lebih dari itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilal malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat-malaikat ini ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang 4. Dan tidak perlu kita menggambarkan di benak kita bagaimana, cukup imani karena ini masalah gaib. Ya, ini masalah gaib dan kita tidak dapat deskripsi lebih lanjut untuk ini. Ya. Sudah azan? Belum juga, insyaallah. Nanti ada sesi tanya jawab gak, Ikhwan? Kalau ada yang mau bertanya bilang ada gitu. Kalau enggak ada, oh ya udah. Udah azan tuh kayaknya. Oh gitu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'da isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Di antara sifat malaikat
mereka tidak tersifati dengan kelelakian atau keperempuanan, ya. Jadi jangan antum bilang, oh malaikat Mikail itu laki-laki, nggak ada nasnya untuk menunjukkan itu. Ya. Tapi banyak dari orang-orang musyrikun pada zaman dahulu mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah, na'udzubillah, banat. Yang sebenarnya akidah tersebut juga terrefleksikan di keyakinan orang barat sekarang. Mereka punya vocabulary, kosakata angel, ya. Angel ini bisa dimaknai bidadari, bisa dimaknai malaikat. Karena bagi mereka malaikat itu adalah bidadari atau serupa dengan bidadari, yang makanya bidadari disebut bersayap. Ada bidadari yang apa pakai bandok, apa? Bukan mahkota, itu emang mahkota. Apa tuh yang bulat-bulat itu? Ya. Kemudian kalau ruh tercabut dari nyawa tercabut dari jasad seseorang, terbang dia, bersayap, ada bulat-bulatannya di atas kepala. Begitu. Dan tersifati seperti perempuan. Begitu, angel kata mereka. Ya. Malaikat juga tidak makan, tidak minum. Di antara dalilnya di surat Az-Zariyat, ya, cerita tamunya Nabi Ibrahim ke rumahnya, masuk ke rumahnya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging. Faqarrabahu ilaihim, qal ala ta'kulun. Daging didekatkan, mereka nggak mau makan. Kenapa? Karena emang malaikat nggak makan. Nggak ada riwayatnya malaikat itu makan, minum, ya, nggak ada. Kalau jin makan minum, ya. Tapi kalau malaikat tidak. Dalilnya ini, mereka tidak makan minum. Dan mereka selagi tidak makan, tidak minum, mereka tidak bosan dan tidak capek dalam menjalankan tugas. Ya. Contohnya yang ada di sisi antum itu, yang ada di sisi-sisi kita, malaikat Raqib Atid, itu mereka tidak bosan mencatat amal kita dan tidak capek. Padahal kita nyatat dan ingat diri kita sendiri capek, saking banyaknya kesalahan. Tapi malaikat gak capek dan gak bosan dan gak komplain ke Allah, ya Allah ganti posisi lah, ini cari kerjaan lain, gak ada. Nurut sampai seterusnya, ya. Begitu. Jumlah malaikat berapa? Malaikat makhluk yang sangat banyak, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah berapa jumlah pastinya. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan berapa jumlahnya semua malaikat, tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddathir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui, tidaklah mengetahui pasukan Rabbmu kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang tahu. Dan dalam sebuah hadis tentang Al-Bait Al-Ma'mur wal Baitil Ma'mur, salat di dalam Bait Ma'mur itu fi kulli yaumin 70,000 malaikah, 70.000 malaikat setiap hari. La ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim, dan setiap hari selalu terperbaharui 70.000 malaikat. Maka udah berapa hari usia dunia ini? Wallahu a'lam. Ya. Dan juga tentang malaikat-malaikat yang ke neraka, ke jahanam, bukan untuk disiksa, bukan. Ya, dengan tugasnya mereka masing-masing. 70.000 dan seterusnya, dari lipatan sampai 70.000 lagi. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Berapa semuanya kita tidak tahu. Tapi di antara nama-nama malaikat
Jibril, Mikail, yang ada nasnya, yang tidak ada nasnya tidak perlu kita tahu. Israfil, yang meniup sangkakala. Yang mana dalam hadis Nabi SAW, Israfil ini sejak awal diciptakan sampai sekarang belum berkedip matanya, saking menunggu perintah dari Allah untuk meniupkan sangkakala tersebut. Ya, jangan dikiaskan dengan manusia. Kok bisa? Kok kuat? Ya, kalau manusia ya nggak kuat lah. Ya, antum melotot terus pas kajian juga nggak kuat. Ya, tapi kalau merem terus pas kajian kuat insya Allah. Kemudian malaikat Malik, yang di sini kalau bahasa kita penjaga neraka. Kemudian malaikat Ridwan, yang di surga. Malaikat Munkar dan Nakir, yang di kubur. Yang ada fitnah kubur, makanya yang bertanya malaikat Munkar dan Nakir. Ana pernah membahas ini di salah satu usul salah satu. Ya. Kemudian malaikat Harut dan Marut di surat Al-Baqarah ayat 102. Itu ada cerita tersendiri. Ya. Adapun malaikat seperti Raqib dan Atid, ini sebenarnya bukan nama untuk malaikat itu sendiri. Raqib, Atid ini sifat untuk keduanya. Ya, sebenarnya itu lebih tepat ya. Lebih tepat sifat. Raqib itu artinya yang selalu muraqib, selalu memperhatikan kita. Adapun Atid artinya hadir. Jadi Raqib itu yang selalu mengamati, memperhatikan. Adapun Atid artinya hadir. Kedua malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita, kedua-duanya tersifati dengan Raqib dan Atid. Walaupun sebagian dari kalangan ulama mungkin mengatakan ini nama mereka. Ya, tetapi wallahu alam, Raqib dan Atid, wallahu alam, yang lebih tepat adalah sifat. Tidak ternamakan dengannya. Ya. Baik. Kemudian Malaikatul Maut. Ya. Apa namanya? Allah alam, disebutnya Malaikatul Maut kelas. Ya. Baik. Sekian untuk materi kajian ini. Kita berlanjut ke tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sahabat yang melihat malaikat, sahabat siapa nih? Hah? Sahabat antum apa sahabat Nabi? Kalau melihat malaikat, sekarang gini, bagaimana kita tahu itu malaikat? Itu dia masalahnya. Ya, kita nggak tahu itu malaikat atau bukan. Yang dilihat wujud asli atau penyamaran, ala kulihal sebagaimana kaidah tadi. Hanya Rasulullah SAW yang Allah berikan kemampuan melihat wujud asli malaikat. Itu pun nggak semua malaikat, gitu kan? Kalaupun seseorang dari kita melihat malaikat, itu ya dideteksi dulu, apa betul itu malaikat? Hah? Atau cuma mengklaim aja supaya sensasional, jadi oh itu malaikat, padahal orang biasa. Ya. Jangan mau silaturahim supaya nanti ketemu malaikat di jalan. Kan ada hadisnya kan? Ingat gak hadisnya? Ada seorang pria jalan, kemudian Allah utus malaikat untuk bertanya kepadanya, ada apa kamu mau ke? Aku hanya mencintai dia karena Allah. Ya kan? Masih ingat gak? Atau belum ingat? Ya. Jadi ada hadisnya seperti itu. Mau silaturahim ke rumah saudaranya, Allah utus malaikat untuk bertanya kepadanya dan untuk mengabarkannya bahwasanya Allah mencintai dia karena dia mencintai saudaranya. Itu yang datang berwujud manusia, tapi malaikat utusan. Antum kemudian jalan ke rumah saudara antum, masya Allah, lebaran, ketemu orang aneh di jalan, jalannya apa ancul-anculan, ya. Ini malaikat pasti nih, ya, karena nggak seperti orang biasa. Antum bantu, mbak, barang saya mbak, matur nuwun, pas sampai rumahnya, wah, ini rumahnya mbak ya? Oh iya, ini rumah saya, Pinara lah. Masuk ya, ternyata orang biasa. Ditanya, mbah ini bukan malaikat ya? Walah,
ngawur sampean gitu kan. Berharap ketemu malaikat. Ya. Pun kalau ketemu orang belum tentu itu malaikat. Yang aneh misalnya, yang tiba-tiba ngilang, bisa jadi jin. Mungkin. Bagaimana kita bisa nentukan ini malaikat? Dari mana tahu? Sementara Nabi sekarang nggak ada, ya kan? Susah, ya, begitu. Kalaupun sahabat ada yang melihat malaikat itu perwujudan bukan asli, ya. Kita pun begitu karena kita manusia biasa. Wallahu a'lam. Bolehkah melakukan sedekah atau infak dan berniat menghadiahkan pahala sedekah tersebut untuk orang tua yang masih hidup tanpa sepengetahuannya? Contoh, berinfak pada pembangunan masjid dan menghadiahkan pahalanya untuk istri dan orang tua yang masih hidup. Hukumnya boleh. Menginfakkan sesuatu, mewakafkan sesuatu atas nama orang yang masih hidup, hukumnya boleh. Dan berpahala juga insya Allah. Ya, namanya kebaikan pasti Allah akan jadi kebaikan. Dan pahalanya mengalir kepada orang yang namanya dipakai untuk wakaf atau atas nama beliau. Walaupun tidak disebutkan secara lisan, tapi kalau sudah terniatkan di hati, ini atas nama fulan. Dan Allah Maha tahu, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka terjadilah infak atas nama fulan yang masih hidup, tidak masalah insyaallah. Tetapi tentu yang sudah mati lebih layak untuk dilakukan hal yang serupa dibandingkan yang masih hidup. Kenapa yang masih hidup? Karena masih punya kesempatan. Ya, lebih kesian kita pada yang sudah wafat, mungkin lebih butuh. Tetapi itu pun tidak dianjurkan untuk selalu dilakukan. Ya, atas nama orang, sedekah atas nama orang, tidak dianjurkan. Karena antum sangat butuh dengan pahala. Ya, itu boleh, tapi tidak sering-sering dilakukan. Ya, begitu. Baik, boleh ya. Baik. Bagaimana cara mengajak teman-teman pemuda dan remaja untuk mendatangi kajian sunnah? Baik, ini dua pertanyaan. Pertama itu, mengajak teman-teman pemuda dan remaja untuk mendatangi kajian sunnah. Remaja memang agak sulit, ya, apalagi zaman sekarang cepat bosan. Nah, selalu mungkin ada cara tertentu khusus untuk remaja, apalagi remaja desa, ya kan? Lebih susah lagi kecuali kalau ada yang menjadi motor buat itu. Kadang untuk remaja ini atau pemuda pakai sistem atau masuk ke rohis bisa, ya. Cuman kadang rohisnya ini orang-orang yang justru ujung-ujungnya pergerakan, sayangnya. Coba kalau misalnya lewat rohis misalnya, bagus itu. Rohis di sini ya grup atau organisasi yang di sekolahan atau di kampus. Sebenarnya bisa begitu untuk mendatangi kajian-kajian sunnah. Mungkin ustadznya datang di situ dan mungkin memberikan di situ fitur-fitur yang menarik bagi pemuda sekarang. Apa misalnya? Ya, datang ke kajian, bertanya dapat handphone, nah, misalnya. Itu jangankan pemuda, bapak-bapak itu datang semua. Ya, maksudnya apa yang menarik buat mereka? Antum mungkin lebih tahu kampus apa yang menarik buat mereka. Buat event yang menarik tapi syar'i. Ya. Jangan menarik tapi ujungnya TikTok lagi gitu kan. Gitu. Menarik tapi syar'i. Ya, kalau dulu ana tahun 2003 2004 itu dakwah di beberapa tempat, misal di Bogor, di desa. Ya. Itu kalau di desa butuh motor. Kalau antum maksudnya bukan motor ini, ya. Maksudnya orang bisa memotori penggerak, masya Allah, ya, bahasa Indonesianya. Nah itu siapa tokoh di situ yang dekat dengan pemuda, ajak, berikan hadiah atau reward. Kita insya Allah mau dakwah di sini. Dan itu dulu kita waktu itu pakai sistem seperti itu. Pada ngumpul dan pada senang, ya, begitu. Dulu tahun 2000-an, dulu belum ada handphone, jadi anak-anak muda lebih mudah insya Allah. Tapi sekarang komunikasi japri
ya, ada Japri, ada Wapri, ada Jagrup, ya, jaringan grup, ya, atau misalnya itu lebih cepat pengumuman pengajian. Ya, apa yang misalnya sekian peserta pertama mendapatkan hadiah apa, misalnya, dan ustadz yang diundang udah yang sunnah, maka itu insya Allah bisa mulai hidayah. Karena orang biasanya dengan adanya hadiah dapat hidayah, ya kan? Dikasih hadiah terkenang dia. Minimal saya pernah, misal hadiahnya bingkisan menarik souvenir buku doa dan zikir dan kaos muslim, kaos yang oblongan biasa aja lah, ya, misalnya apa tulisannya I love Islam misalnya, itu untuk remaja dan anak-anak gaul suka itu. Akhirnya membuat mereka, oh saya dapat hadiah, saya diapresiasi kehadiran saya. Kadang kalau anak-anak muda itu, pemuda diajak langsung ke kajian sunnah kayak gini, apalagi kajian akidah, itu kadang-kadang berat, susah. Diajak, serem orang-orangnya, jenggotnya, ya, akar gigi pada tumbuh, ya, agak gimana gitu. Ngeliat orang-orangnya aja udah begidik sendiri. Jadi mesti ada segmen khusus untuk mereka di sekolah-sekolah mereka, di kampus mereka, atau mungkin buat event di beberapa, ya, tempat pariwisata, misalnya. Misal saja, ya, dari situ mungkin nggak harus banyak-banyak, 10 orang dulu misalnya. Ntar kalau mereka suka, mereka ngajak teman-temannya, insya Allah. Seperti gitu sekarang itu, insya Allah dengan beragamnya media sosial dan era globalisasi itu, cara itu selalu ada. Cuman kita itu mau betul-betul apa enggak berjuhud, betul-betul atau enggak. Ada teman kita yang di WSL atau di lainnya itu punya bakat untuk menarik minat anak-anak, skillnya bagus untuk bisa menarik minat anak-anak, walaupun pas lagi kajian teriak-teriak dia memperagakan ini, tapi kok banyak yang datang. Bahkan ketika kemarin di daerah Bekasi ada event tersebut, itu ratusan anak datang dengan orang tua mereka. Kok bisa seperti itu dikumpulan di event kayak gitu? Apakah event seperti itu nggak berguna? Sangat berguna. Itu akan melekat di kalbu mereka, apalagi kalau ada hadiahnya. Nah, jadi kadang pemuda-pemuda ini nggak bisa langsung ke kajian sunnah langsung, nggak bisa. Ada caranya, insya Allah. Bagaimana cara mengatasi syubhat dan futur? Wah, ini panjang nih. Mengatasi syubhat dan futur. Syubhat diatasi dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, dan diatasi dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu, serta jujur kalau mau menapaki manhaj salaf. Harus jujur, bukan pura-pura. Harus jujur dalam artian apa yang memang itu ajaran salaf, terima, ya. Jangan, oh ini ajaran salaf nggak cocok buat sekarang, ini pura-pura ini. Tapi terima, oh begini ajaran salaf, terima walaupun pahit, walaupun belum bisa kita aplikasikan, minimal jangan tentang. Siapa yang menentang sengaja, bahkan nantangin, menantang maksudnya bersikap sengaja nantangin, berlawanan dengan sikap salaf kita, yaitu sahabat, tabi'in, dan mereka yang mengikuti Rasulullah SAW, itu kualat nanti. Pamalinya apa? Makin jauh dia dari kebenaran, makin jauh. Walaupun awalnya tagline-nya dia baru hijrah 2019, ya, hijrah 2018. Tapi kalau nggak jujur mau ikut ke manhaj salaf, itu makin Allah jauhkan. Dan kita lihat banyak orang seperti itu. Ikut kajian salaf, ikut kajian salafiyin, ikut manhaj salaf, ya secara materi mengikuti saja, tapi nggak mau dimasukin ke qalbu. Beberapa poin saya nggak terima. Akhirnya apa? Dengan ketidakterimaan beberapa poin yang berkah tersebut, Allah Subhanahu wa taala simpangkan hatinya. Makin lama makin jauh. Lama-lama jadi benci dengan salafiyin dan orang-orang yang meniti manhaj salaf. Kenapa? Karena menentang apa yang sudah memang menjadi ijma' salaf, itu akan menjadi syubhat dan akan menjadi jaring, seperti jaring laba-laba di hati kita, makin rusak, makin parah, makin rusak, makin jauh, ya.
Itu ikhlas. Pertama doa harus ikhlas dan betul-betul jujur kalau kita mau belajar. Dan kemudian ya syubhat tadi, teruslah bersama dengan orang-orang yang berilmu, baik asatidzah maupun para penuntut ilmu yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena itu sekali kita bersyubhat bisa dinasihati sama teman-teman kita. Tapi kalau kita temannya gado-gado, ya, sama liberal oke, sama Syiah sip lah, nggak apa-apa, sama ateis juga kadang-kadang diskusi, ya ini repot. Semuanya masuk akhirnya. Ya, yang ateis kokoh di ateis, yang Syiah kokoh di Syiah, yang dia bingung. Semuanya masuk. Saya Syiah oke, ateis ada benar juga sih, Islamis ya, jihadis sip, semuanya ikut. Jadi bingung. Nah, itu kenapa? Karena menampung syubhat yang terlalu banyak. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, jauhilah kebid'ahan dan syubhat. Karena syubhat itu lebih lengket dari koreng. Ya, lebih lengket dari koreng. Apa maksudnya? Koreng itu bikinnya gampang nggak? Koreng, pakai K. Ya, tahu kak koreng? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum tahu tentang hal-hal seperti inilah. Koreng di kulit, bikinnya gampang nggak? Gimana coba cara bikin? Emang ada orang bikin koreng? Hah? Maksudnya terjadinya gampang nggak? Terjadinya sebab koreng itu gampang. Antum coba ya jalan ke depan, tabrak orang, ya. Tabrak orang yang keras. Kalau perlu ada tronton tuh, ya tabrak. Ya. Nanti ada cepet tuh berkoreng, ya habis itu korengan, jadi kan koreng dia, besoknya udah jadi koreng tuh, cepet gak? Cepet. Kan, seret jalan, naudzubillah lah, bukan antum lah insyaallah, ada orang gitu kan. Nah, koreng itu cepat makingnya. Ada koreng besok udah jadi koreng dia, ya kan? Sembuhnya emang langsung besok lusa sembuh? Enggak, bisa agak lama. Udah gitu pas sembuh gatel, garuk ya, ya kan? Berdarah, kemudian lecet, nambah gede korengnya, ya. Makin bulat, makin ekspansif, berekspansi dia. Makin banyak korengnya karena gatel ini. Aduh penasaran ini, lagi sholat dia kan, astagfirullah ya. Padahal lagi nikmatin korengnya ya. Nah, kemana-mana dia bawa koreng, enggak kemana-mana, nggak bisa, korengnya copot dulu, lepas dulu nanti aja ya. Nggak ada, dia mau ke masjid lepas koreng, nggak ada, koreng nempel, nggak bisa dilepas. Dan syubhat lebih nempel di hati daripada koreng di kulit. Untuk masuk syubhat ke hati kita gampang, kesamber tuh kena syubhat. Kok bisa gitu ya? Bingung saya. Kena. Sembuhnya langsung sembuh nggak bisa. Nunggu berhari-hari. Kadang nunggu berbulan-bulan supaya dapat hidayah. Kadang nunggu bertahun-tahun. Kadang sampai mati tuh koreng dibawa. Makanya betul kata Ibnu Abbas, hati-hati dengan bid'ah dan syubhat. Syubhat itu lebih lekat daripada koreng di kulit kita. Karena sekali kena cepet nyambernya, dan nyembuhinya tuh medikurnya agak lama. Dan itu pun butuh keikhlasan, butuh kekuatan juhud. Seperti antum punya koreng, ya kan? Kalau udah mau sembuh, gatalnya tuh bikin penasaran. Begitu juga dengan syubhat, makin parah, makin itu apa jawabannya ya? Emosi, kemudian bingung. Ini nggak bener nih Ustadz nih, keras nih Ustadz nih. Akhirnya kesesatan makin besar, koreng di hatinya dari syubhat. Maka hati-hati ya sekalian, ya. Bersamalah dengan orang-orang yang lurus manhajnya. Boleh kita berteman dengan orang-orang yang mungkin menyimpang, tapi dalam masalah sosial saja. Kemudian mengatasi futur itu ketahuilah penyebabnya futur itu dosa, ya. Ilmu yang tidak diamalkan. Di antara penyebab futur, ilmu yang tidak diamalkan. Itu bisa menyebabkan futur. Ilmu yang tidak mewariskan
Ketakwaan bisa menjadi penyebab futur atau kemalasan. Seandainya ilmu kita diamalkan dan tauhid kita benar, sulit untuk futur. Karena apa? Setiap helai nafas kita itu bisa bernilai ibadah. Dan kita melihat kepada akhirat, maka bagaimana bisa kita futur? Tapi ala kulli hal, futur itu kadang-kadang menjadi rahmat buat kita untuk istirahat lebih. Kadang-kadang pun asatidzah kadang-kadang ada yang futur berapa hari, dan futur tidak boleh dipelihara, melainkan hanya diringankan, ibadah sunnah dikurangi sedikit. Habis itu kalau udah semangat lagi, kejar lagi gitu. Baik, cukup insyaallah sampai detik ini. Jazakumullah khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh